Para penonton yang bijak, berjumpa lagi dengan Inke Kirei di sini. Memaafkan adalah hal yang mulia, tetapi dalam pelaksanaannya itu tidaklah mudah dilakukan. Inke akan mengangkat sebuah kisah tindakan memaafkan seorang ibu yang menggemparkan Tiongkok. Namanya adalah Liang Chen-hung. Ia tinggal di Hebei, Tiongkok. Ia mempunyai anak lelaki yang bekerja di Beijing, namanya Ma Kang, yang bekerja sebagai komandan satpam. Satu hal yang membuat Chen-hung gembira adalah pada saat pulang ke kampung dulu, Ma Kang sudah memberitahukan padanya rencana pada akhir tahun akan pulang ke kampung untuk menikah. Mengetahui rencana ini, Chen-hung dan suaminya mempersiapkan rumahnya, membeli sofa baru, televisi baru, untuk kedatangan anak dan bakal istrinya nanti. Tapi, sebuah kejadian membuat rencana ini musnah. Malam hari, di tanggal 8 Januari 2008, datang tetangganya tergopoh-gopoh memberitahunya sebuah kabar buruk. Ma Kang meninggal dunia. Besoknya, mereka berdua segera menuju Beijing untuk mengonfirmasi berita ini. Akhirnya, mereka mendapatkan jasad anaknya di rumah jenazah. 去殡仪馆，那看见俺孩子在那个铁盒子里头，孩子我不能叫俺孩子白死，就这个叫他上病。英明第一名哦。 Jadi, siapakah yang membunuh Ma Kang? Kenapa sampai terjadi pembunuhan ini? Ternyata Ma Kang dibunuh oleh rekan sekerjanya. Pada sore hari tanggal 8 Januari itu, polisi mendapat laporan adanya perkelahian yang berakibat orang meninggal. Polisi segera bergegas ke lokasi dan mendapatkan Ma Kang telah meninggal. Dan duduk linglung di sampingnya teman sekampungnya bernama Song Xiaoming. Ternyata pada saat itu, Xiaoming marah pada Ma Kang karena hutangnya belum dibayarkan, padahal ia ingin pulang ke kampung. Ma Kang mengatakan ia belum dapat uangnya, sedangkan kesempatan pulang ke kampung Xiaoming tinggal hari itu. Xiaoming marah besar dan mengambil pisau dan menusuk Ma Kang. 那时候我也恨俺孩子，那时候我说那你给人家的钱，你给人家嘛，那你这就是你不给人家，我说这就是把个命卖了，我说。 Di tempat kos anaknya, Chen-hung menemukan sebuah catatan hutang. Ternyata, Ma Kang sebenarnya bukan tidak mau bayar hutang, tetapi pada saat itu ia benar-benar tidak ada uang karena bosnya masih belum membayar uangnya. Juni tanggal 28, 2008, proses pengadilan Song Xiaoming dimulai. Saat itu, Xiaoming dibawa masuk petugas pengadilan dengan diborgol. Saat itulah pertama kalinya Chen-hung melihat pembunuh anaknya. Proses pengadilan hari itu berlangsung lancar. Namun, Xiaoming terduduk lesu. Saat itulah Chen-hung melihat di pengadilan itu tidak ada seorang pun anggota keluarga Xiaoming yang datang. Pada saat itulah Chen-hung merasa kasihan padanya. Xiaoming ternyata berasal dari keluarga yang berantakan. Saat ia berumur 4 tahun, orang tuanya cerai. Ibunya menikah lagi. Ia bersama adiknya tinggal bersama ayah. Ayahnya adalah seorang pemarah. Kalau sedang tidak senang, ia akan memukuli Xiaoming kecil. Saat berumur 16 tahun, ayahnya meninggal dunia, meninggalkan Xiaoming bersama adiknya dan neneknya. Mereka bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Pada saat kejadian itu, ia telah berusia 21 tahun. Ia perlu uang dari Ma Kang agar ia bisa pulang ke kampung halaman menjumpai keluarganya. Keadaan Xiaoming yang seperti itu membuat Chen-hung merasa kasihan.
Walaupun keluarga Chen Hong mengatakan Xiaoming pembunuh yang tidak boleh dikasihani, tapi menurut Chen Hong, ia tetap adalah anak yang patut dikasihani. Anak dari keluarga berantakan, tidak ada yang menyayangi. Kemudian, Chen Hong juga mengetahui suatu hal lainnya. 就是他就是把毛干，是那啥的了，捅了毛干了，干后来他也后悔了，要赶紧给打电话说找救护车。别人也说这，我这心里头我说啊，这也算不，我说这个孩子这虽然横他是横的哟，就干后来他这个举动，我也觉得啊，这个孩子这个良心还没有坏透嘞。 Seluruh proses pengadilan yang terjadi membuat terkejut Chen Hong dan membuat dendamnya sedikit demi sedikit menghilang. Proses pengadilan kedua, saat Xiaoming masuk ke pengadilan, seorang ibu tua di samping berseru, "Anakku!" dan ia jatuh pingsan. Ibu tua ini ternyata adalah ibu kandung Sung Xiaoming. Seluruh proses pengadilan ini membuat Chen Hong merasa kasihan pada Xiaoming. Pada saat akhir sebelum pengambilan keputusan hakim, hakim menanyakan kepada keluarga korban, apakah ada yang ingin disampaikan? Chen Hong tanpa persetujuan keluarga lantas berdiri dan bicara. 这孩子是死了，死了是不能活的。你就是在墙里头，咱还得活个成了。我说能法律要是能放他就放他也没了，是不是？毕竟他还年轻嘞。 Selesai ia katakan itu, semua orang di pengadilan sangat terkejut. Ini sangat luar biasa di Tiongkok, karena pembunuhan biasanya dihukum mati. Ibu dari korban memohonkan pengampunan pembunuh anaknya. Hakim terkejut, hadirin terkejut. Xiaoming yang tertunduk terus dari awal juga terkejut. Ia melihat ke Chen Hong dan menangis. Karena Xiaoming memperoleh pengampunan keluarga korban dan juga karena setelah melakukan pembunuhan, Xiaoming melakukan tindakan penyesalan, maka hakim memutuskan menghukum Xiaoming 12 tahun penjara. Sesudah keputusan itu dibacakan, Xiaoming dengan penuh penyesalan segera berlutut di hadapan Chen Hong dan menangis. 我出来了。 Jiwa besar dari Chen Hong benar-benar sangat menyentuh hati Xiaoming. Dia menuliskan surat penyesalannya. Saya bersalah. Keluarga yang berantakan membuat saya menjadi seorang egois dan dingin. Ibu yang luar biasa itulah yang membuat saya mengerti arti dari cinta. Kisah ibu yang belas asih ini membuat masyarakat sangat terkejut dan Chen Hong mendapatkan beberapa penghargaan. Akhirnya juga dibuat sebuah film agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelajaran mengenai cinta dan kebesaran jiwa seorang ibu. Penonton yang bijak, tolong bantu Inke menyebarkan video ini agar masyarakat dapat belajar arti dari sebuah kata memaafkan. Terima kasih.